Selamat pagi buat anak didik kami sekalian pelajaran matematika, di mana judul yang kita ambil hari ini adalah operasi hitung suku aljabar. Yang pertama, penjumlahan bentuk aljabar. Pada bentuk aljabar, operasi penjumlahan hanya dapat dilakukan pada suku-suku sejenis. Ingat, suku sejenis adalah jika variabel dan pangkatnya sama. Caranya menjumlahkan koefisien-koefisien pada suku-suku yang sejenis. Contoh, tentukan hasil penjumlahan bentuk aljabar berikut. 3P kuadrat tambah 5P kurang 7 ditambah 2P kuadrat kurang 3P kurang 3. 4X tambah 6Y kurang 7 ditambah 7X kurang 4Y tambah 5. Kita kerjakan. 3P kuadrat tambah 5P kurang 7 tambah 2P kuadrat kurang 3P kurang 3. Yang sejenis, pangkat dan variabel sama. P kuadrat, P kuadrat, P dan P. Konstanta dan konstanta. Maka kita jumlah. 3P kuadrat tambah 2P kuadrat. Tambah 5P tambah negatif 3P. Tambah negatif 7 tambah negatif 3. Ingat nak, proses penjumlahan berarti yang di dalam kurung proses penjumlahan. Ini bukan, jangan karena ini ada tanda tambah. Nanti juga proses pengurangan di luar kurungnya ini tanda tambah. Maka kita selesaikan. 3P kuadrat tambah 2P kuadrat. Ingat yang dibilang di jumlah adalah koefisiennya. 3 tambah 2, 5P kuadrat. 5P tambah negatif 3P, positif kali negatif negatif, maka 5P kurang 3P itu adalah tambah 2P. Negatif 7 tambah negatif 3, positif kali negatif jadi negatif, maka negatif 7 kurang 3, negatif 10. Soal yang kedua, 4X tambah 6Y kurang 7 ditambah 7X kurang 4Y tambah 5. Maka yang sejenis adalah X dengan X, Y dengan Y, konstanta dengan konstanta. Maka 4X tambah 7X tambah 6Y tambah negatif 4Y tambah negatif 7 tambah 5. Koefisiennya dijumlah. 4 tambah 7, 11, X. 6Y tambah negatif 4Y, maka positif kali negatif menjadi kurang. Berarti 6 dikurang 4, 2Y. Negatif 7 tambah 5, negatif 2. Yang berikut adalah proses pengurangan bentuk aljabar. Pengurangan bentuk aljabar hanya dapat dilakukan terhadap suku-suku yang sejenis. Sama seperti penjumlahan tadinya. Bisa dilakukan terhadap suku-suku yang sejenis. Caranya mengurangkan koefisien-koefisien pada suku-suku yang sejenis. Contoh, tentukan hasil pengurangan bentuk aljabar berikut. 2A kuadrat tambah 12A kurang 5A kuadrat tambah 3A kurang 7. Ini 2A kuadrat tambah 12A kurang 5A kuadrat tambah 3A kurang 7. Kita selesaikan. Yang sejenis, pangkat dan variabel A kuadrat, A dan A. Maka 2A kuadrat kurang 5A kuadrat. Ini tetap tanda tambah ya nak. Tadi pun proses penjumlahan yang di dalam kurung ini tetap tanda tambah. Prosesnya pengurangan dan penjumlahan dilihat dari sini. Nah, 12A kurang 3A tambah negatif 7. Maka 2A kurang 5A. Koefisiennya dikurangkan. 2 kurang 5, negatif 3. A kuadrat. Koefisiennya dikurangkan. 12 kurang 3, 9A. Positif kali negatif, negatif. Yang kedua, 6M kuadrat kurang 3MN tambah 2N kurang 8MN tambah 5N kurang 3M kuadrat. Yang sejenis M kuadrat, M kuadrat, MN, MN, N dan N. Ini yang kita kurangkan. Maka
6M kuadrat kurang 3M kuadrat. Nah, ini proses pengurangannya. Negatif 3 ini. Tambah, di luar kurungnya tetapi anak tambah. Negatif MN ini kurang 8MN tambah 2N kurang 5. Maka ini negatif kali negatif jadi positif. Berarti 6 tambah 3. 9M kuadrat. Negatif 3 kurang 8. Negatif 11MN. 2 kurang 5. Berarti negatif 3N. Perkalian antar bentuk aljabar. Catatannya, jika variabel sama dan proses perkalian, maka pangkat variabel dijumlah dan koefisien dikalikan. Kita lihat, perkalian antar suku 2. X tambah A dikali X tambah B. Maka ini X kalikan dengan X tambah B tambah X A kali X tambah B. Proses tambah ini tambah A kali X tambah B, ini yang di dalam kurungnya. Berarti ini tambah A, berarti ini pun tanda tambah. Kalau di sini tadi kurang A, maka ini kurang A kali X tambah B, begitu. Maka ini kita kalikan ke dalam X kali X, X kuadrat. X kali positif B, BX, A kali X, AX, A kali B, AB. Atau kita sederhanakan, X kuadrat tambah B tambah A atau A tambah B kali X tambah AB. Contoh, kita lihat ini, X tambah 5 kali X tambah 2. Sama dengan, ingat, keluarkan X-nya, kalikan dengan 2 suku ini, X tambah 2. X kali X tambah 2 tambah 5 kali X tambah 2. Maka kalikan X-nya ke dalam, X tambah 2 ini. Maka X kali X, X kuadrat. X kali 2, 2X. 5 kali X, 5X. 5 kali 2, 10. Yang sejenis boleh dijumlah. 2X tambah 5X, 7X. Maka hasilnya X kuadrat tambah 7X tambah 10. Perkalian bentuk aljabar. Perkalian suatu bilangan dengan bentuk aljabar. Perkalian suku 2. AX positif negatif artinya boleh nanti tambah B, boleh kurang B. Dengan skalar atau bilangan. K dinyatakan sebagai berikut. K dikali AX tambah kurang B sama dengan KAX tambah kurang KB. K kalikan dengan AX, K kalikan dengan B. Itu maksudnya. K ini adalah sebuah bilangan atau skalar atau sering juga kita sebut dengan konstanta. Catatan, K, A, dan B adalah sebuah bilangan dan X adalah variabel. Contoh, 5 kali 2X kurang 7. K-nya itu 5. A-nya 2. B-nya negatif 7. Boleh positif negatif kan, ini proses kurang 7. Maka kalikan 5 kali 2X. 5 kali 2, 10. X-nya tetap X. Kurang 5 kali 7, 35. Yang lain, 7 kali negatif 5A tambah 8. Positif kali negatif, negatif. 7 kali 5A, 35A, negatif di sini. 7 dikali 8, 56. Berikutnya, Y kurang 3 dikali Y kurang 5. Maka ini Y kali Y kurang 5 kurang 3 kali Y kurang 5. Maka kalikan Y-nya ke dalam. Y kuadrat, Y kali negatif 5 Y kurang
negatif 3 kali Y, negatif 3Y, negatif kali negatif positif 15. Maka hasilnya adalah Y kuadrat kurang 8Y tambah 15. Jadi perkalian antar suku 2 dan suku banyak. Ini lagi perkalian antar suku 2 dan suku banyak. Ini suku 2, X tambah A. Ini suku banyaknya, X tambah Y tambah B. Maka kalikan X terhadap suku banyaknya ini X kali X tambah Y tambah B. A kalikan dengan suku banyaknya ini juga, maka A kali X tambah Y tambah B. Maka kalikan X-nya ke dalam, X kali Y, X kali X, X kuadrat, X kali Y, XY, X kali B, BX. A kali X, AX, A kali Y, AY, A kali B, AB. Maka boleh kita sederhanakan, X kuadrat tambah X tambah A kali Y tambah A tambah B kali X tambah AB. Contoh perkalian suku 2 dan suku banyak. 2x tambah 5 kali 2x kuadrat tambah 2x kurang 5. Maka kita keluarkan 2x dikalikan dengan 2x kuadrat tambah 2x kurang 5. Dan 5-nya juga dikalikan dengan 2x kuadrat tambah 2x kurang 5. Maka kalikan konstan koefisien dengan koefisien, 2 kali 2, 4. X dikali X kuadrat. Ingat jika variabel sama, proses perkalian pangkatnya aja jumlah. Ini pangkat 1, ini pangkat 2, jadi pangkat 3. 2X kali 2X, koefisien kali koefisien, ini 4. X kali X, pangkatnya jumlah, 1 pangkat 1. Maka dijumlah jadi 2X kuadrat. 2X kali negatif 5, negatif 10X. Ini 5 kali 2x kuadrat, 10x kuadrat, 5 kali 2x, 10x, 5 kali negatif 5, negatif 25. Yang sejenis boleh dijumlah maupun dikurangkan. Hasilnya adalah 4x kuadrat tambah 14x kuadrat, 4x pangkat 3 tambah 14x kuadrat kurang 25. Ini negatif 10x tambah 10x habis. Berikutnya pembagian bentuk aljabar. Operasi pembagian bentuk aljabar adalah lawan dari operasi perkalian bentuk aljabar. Contoh, 2x pangkat 3 tambah 7x kuadrat kurang 14x kurang 40 dibagi 2x kurang 5. Maka kita lakukan cara pembagian biasa. 2x pangkat 3 tambah 7x kuadrat kurang 14x kurang 40. Ini di dalam, dibagi katanya 2x kurang 5. Cara kerjanya, lihat pangkat tertingginya ini, x pangkat 3. Pembaginya, variabelnya berpangkat 1, x pangkat 1. Kita usahakan x pangkat 3. Maka ini harus dikali x kuadrat. Koefisiennya ini 2, koefisiennya ini pembaginya juga 2, sudah pas. Maka 2x kali x kuadrat, ya 2x pangkat 3. Ini dulu habis yang di luar. 2x pangkat 3 dulu kita habiskan. 2x pangkat 3. Maka kita kalikan lagi dengan negatif 5. Negatif 5 dikali x pangkat 2. Negatif 5x kuadrat. Proses pengurangan. Kenapa kurang? Supaya habis 2x pangkat 3, 2x pangkat 3. Karena ini rencana kita yang di luar kita habiskan. Maka 7x kuadrat kurang 5x kuadrat, 12x kuadrat. Turunkan, kurang 14x, turunkan, kurang 40. Maka sekarang yang mau kita habiskan adalah 12x kuadrat. Ini pembaginya 2x. Maka ini 12 dibagi 2, 6. X kuadrat dibagi x,
Supaya pangkatnya menjadi 2, kalikan ini dengan X. Dengan 6X. Maka 6 kali 2, 12. X dikali X, X kuadrat. Negatif 5 kali 6X, negatif 30X. Proses pengurangan. Kenapa kurang? Supaya habis 12X kuadrat kurang 12X kuadrat. Kita kurangkan, ini habis. Negatif 14X kurang 30X. Kalau dibilang kurang maka menjadi tambah. Maka negatif 14X ditambah 30X itu adalah 16X kurang 40. Maka ini 16X mau kita habiskan dulu. 2X dikali berapa supaya 16X? Dikali 8. Karena 8 dikali 2X, 16X. Negatif 5-nya kalikan dengan 8, negatif 40. Kebetulan langsung habis 0. Jadi untuk proses pembagian anak didik kami, yang pertama kita perhatikan dulu. Bentuk aljabar pertama dulu kita perhatikan. Ini 2X pangkat 3. Oh, pembaginya 2X. Sekarang kita lihat supaya ini muncul 2X pangkat 3 habis, maka kita munculkan ya 2X pangkat 3. Maka 2X kali berapa supaya 2X pangkat 3, begitu. Ini juga udah ada di sini tadi 12X kuadrat. Maka ini dulu yang kita habiskan, jangan langsung ke negatif 14X, bukan. Di depan ini duluan, bentuk aljabar yang di depan dulu kita habiskan. Ini supaya habis 12X kuadrat supaya habis, maka kita harus munculkan kata 12X kuadrat. Berarti 2X kali berapa supaya 12X? Jadi kali 6X muncul. Baru dengan sendirinya negatif 5 juga kalikan dengan 6X. Jadi ini negatif 5X ini munculnya, negatif 5X kuadrat ini munculnya dari negatif 5 kali X kuadrat. Ini juga begitu, negatif 30X ini munculnya dari negatif 5 kali 6X. Jadi yang pertama itu yang paling penting, bentuk aljabar yang di depan yang harus kita perhatikan. 2X pangkat 3, oh pembaginya 2X. 12X pangkat 2, oh pembaginya 2X. Nanti dengan sendirinya negatif 5 kita kalikan dengan bentuk yang kita inginkan. Maka hasil pembagiannya adalah X kuadrat tambah 6X tambah 8. Kita cari bentuk sederhana proses pembagian bentuk aljabar. Maka ini dibentuk dalam bentuk persamaan kuadrat. Bentuk sederhana dari X kuadrat tambah 5X tambah 6 dibagi X kuadrat tambah 6X tambah 8. Kalau ada seperti ini soalnya, maka yang perlu kita perhatikan, kita cari dulu pemfaktoran dari X kuadrat tambah 5X tambah 8. Kita cari juga pemfaktoran dari X kuadrat tambah 6X tambah 8. Caranya bagaimana? Mencari pemfaktorannya. Carilah bilangan yang jika dikalikan hasilnya 6, dijumlahkan hasilnya 5. Baru ini, carilah bilangan yang jika dikalikan hasilnya 8 dan dijumlahkan hasilnya 6. Bilangan berapa itu? Kita perhatikan. Tadi Bapak bilang cari bilangan yang jika dikalikan hasilnya 6 dijumlahkan dengan 5. Ini 3 dan 2. Kamu kalikan saja 3 kali 2, 6. Kamu jumlahkan 3 tambah 2, 5. Ini juga tadi Bapak bilang cari bilangan yang jika dikalikan hasilnya 8 dijumlahkan 6. Ini 4 kali 2, 8. 4 tambah 2, 6. Ini X tetap karena apa? X ini X kuadrat. Kalau kamu kalikan perkalian antar suku 2 atau 2 suku, maka ini X kali X kuadrat. X kali 2, 2X. 3 kali X, 3X. 2X tambah 3X, 5X. 3 kali 2. Sekarang dari pembilang dan penyebutnya sudah ada yang sama, yaitu apa?
X tambah 2, X tambah 2. Maka ini dihabiskan. X tambah 2 dibagi X tambah 2, 1. Maka hasil akhirnya adalah X tambah 3 per X tambah 4. Jadi kalau ada bentuk sederhanakan katanya, maka cari menggunakan pemfaktoran. Buat tugas rumah anak didik kami, ini jadi tolong dikerjakan, jangan sampai tidak dikerjakan. Dan ini dikumpulkan hari Sabtu, tetapi catatannya tetap dikumpul hari Kamis ini. Hari ini juga dikumpul. Jadi jangan sampai lewat, karena batas waktunya dibikin, jadi tidak boleh lagi lewat-lewat pengiriman tugas. Tolong dicatat dengan baik, rapi, jangan sampai ada yang dilangkah-langkahi, apalagi diringkas, jadi hilang catatannya. Kalau hilang atau tidak lengkap dicatat, maka tidak saya terima dan saya anggap tidak hadir. Sekian dan terima kasih.